Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Jam 00. Alhamdulillah saya sudah laksanakan pagi itu bangun jam 00 walaupun sering telat. Kalau telatnya tidur begitu, lambat juga bangun. Baca Quran 12 juz bisa gak? Sudah belum nyampe pagi. Sudah alhamdulillah udah ada 3 kali ya sampai 5 juz. 6 juz baru dua kali. Boleh. Pertahanin ya. Iya, alhamdulillah sudah. Kalau telat bangun, telat sholat tahajudnya itu cuma 3-4 juz. Kalau telatnya lagi ya cuma 2 juz. Saya sangat bersyukur sekali Pak Haji, alhamdulillah, karena sebelumnya itu ya kalau dulunya itu Pak Haji sampai nangis, aku ini udah tua kok ngajinya kok nggak beres. Kadang cuma 1-2 lembar, udah ngantuk. Pokoknya nggak bisa, pokoknya itu huruf Al-Quran kayak gimana itu, campur-campur. Tapi alhamdulillah ini Pak Haji saya lakukan ini, alhamdulillah sudah mata udah terang, nggak pakai kacamata lagi. Kacamata saya udah nggak pakai, udah terang mata saya. Nah, itu aku bayangin pertama itu ini kan mulanya itu saya mulai praktein ini RDAY mulai pertengahan bulan puasa. Saya praktein. Karena waktu itu ini adik nelpon, dia bilang, "Toh, Kak, coba praktein dulu ini di ini ilmunya RDAY bagus loh." Ya aku langsung praktein. Cuma waktu itu aku bantu anak jual nasi kuning di perusahaan, karena perusahaan itu nasi kuning 2 jam aja. Jadi masaknya malam, jualnya cuma jam 5 sampai jam 6. Sebenarnya jam 5 sampai jam 7, tapi 1 jam aja udah habis. Kalau 20 kiloan. Nah, waktu itu hatiku tuh merontak. Aduh, gimana sih? Pak Haji bilang ilmunya Pak Haji tuh nggak usah capek-capek kerja, ngaji aja. Sedangkan ngajinya aku nggak bisa fokus. Gimana? Nggak tidur semalam, ngajinya sebentar, terus mandinya nggak tidur, terus mandi aku. Gitu. Tapi luar biasa nih ilmunya RDAY karena kalau kemarin saya begadang itu karena masak nasi kuning, pokoknya perasaan tuh nggak karuan. Pokoknya tidurnya udah pagi itu habis sholat duha udah tidur, habis sholat subuh udah tidur. Tapi kalau ilmunya selama saya amalin ilmunya RDAY ini nggak ngantuk, padahal udah ngaji. Selama sambil ini bersihin kodam dalam tubuh, alhamdulillah udah bisa ngaji. Kalau sebelumnya itu kan sebelum bersihin kodam dalam tubuh itu ngajinya udah susah banget. Pokoknya itu huruf Al-Quran semakin kubaca semakin itu kecampur-campur, pokoknya kacau. Ya sampai aku itu sebelumnya itu nangis, kok aku udah tua, gimana ini ngajinya nggak beres. Kan aku malu sama anak-anakku yang bontot itu kan hafiz Quran. Jadi kayaknya aku malu kalau dia liburan lihat aku ngaji nggak beres. Karena aku ditegur, "Mak, lurusin bacanya, Mak." Malu kan sama anak-anak pinter ngaji itu. Sama semua anakku tuh yang pertama aja yang nggak lancar ngajinya. Kalau yang 3 itu kan habis yang 1, yang kedua dan ketiga mondok di MBS Jogja. Jadi semua pintar ngaji, pintar ceramah, pintar khutbah. Kalau anakku yang mondok itu bisa dia negur kalau aku telat sholat, Mak, duhur mak, gak boleh Mak telat sholatnya. Ingat Mak, aku selalu tegur. Biasa aku
emosi. Tahu aku udah tua, ngapain diajarin aku. Tapi selama aku belajar RDA, ya alhamdulillah, masya Allah, aku agar banget sama anak-anakku. Pokoknya luar biasa deh. Ya alhamdulillah kan anakku mendukung semua dengan apa yang saya ini. Nah, anakku yang dari mondok itu malah yang kerja itu di perusahaan, sudah kerja di perusahaan itu, yang anakku yang habis itu mondok, dibukain aku komputernya. Apa sih itu mama? Mama lo udah pintar ngaji. Emang mama belajar di mana tuh? Coba bukain itu. Dibukanya aku di komputer, di layar lebar tuh komputernya kan gede. Dibukanya itu baru dia itu di laptopnya gede. Baru disuruhnya aku nonton itu. Saya bilang jangan cuma aku suruh nonton, coba kamu juga nonton. Oh ya mak ya. Nah, di mana sih itu mak? Di Bogor. Nah, dinontonnya itu apa itu. Terus anakku ketiga itu kemarin pulang ke perusahaan sana. Mak, kamu jangan naik motor ya, soalnya ini musim hujan, musim apa tuh. Terus bapakmu itu nggak bisa bonceng lagi, udah nggak kuat seperti dulu. Nah, terus Mak, doain yang bagus, Mak. Katanya udah mantap di RDAY, kok nggak percaya sama Allah sih? Doanya yang bagus ya, Mak. Mama kan udah mantap di RDAY, jangan gitu, Mak. Doain yang bagus-bagus. Anakku yang nasihatin. Jadi aku kadang ya gimana? Aku yang suruh belajar di RDAY, malah dia yang nasihatin terus sama aku. Begitu. Jadi ya gimana Pak Haji, aku udah perhatiin semua ini, alhamdulillah sudah aku jalanin semua. Apakah masih ada kodam dalam tubuh, karena aku ngerjain terus tuh itu minum air kebukan itu selama sebulan, selama dari sini sama sebulan aku praktein terus. Pokoknya aku minum terus itu. Kemudian aku juga udah perhatiin ini 18, aku udah tambah. Awalnya sih berapa hari, cuma ini yang 18 ini, serta aku udah jalanin 18 ini, hatiku itu kayak bertentangan kalau aku nggak lakuin itu yang 50. Soalnya Pak Haji bilang 68. Nah, makanya ya aku juga paksain juga lakuin yang 50. Cuma aku perhatiin saya itu harus lakuin di siang tuh yang 50. Kalau dia lewat dari ini Isya, udah lelet aku. Jadi saya lakuin itu dari maghrib sampai Isya. Iya, 18 maghrib sampai Isya. Kadang tinggal sisanya 50 itu, kadang cuma 10. Kalau 20 ke atas udah enggak bisa telat lagi saya tidur. Soalnya enggak bisa bangun jam 00 kalau udah masih ada yang 50 itu aku kerjain habis Isya. Kalau di atasnya ini, makanya itu aku usahain itu kalau habis sholat asar saya habisin itu yang 50. Baru terakhir ini yang 18. Soalnya kalau bagaimana Pak Haji, apa masih ada kodam di dalam tubuh saya? Alhamdulillah ya Allah, soalnya sudah habis Pak Haji. Ya. Soalnya kami ini Pak Haji ya, tinggalnya di Sulawesi Tengah, itu banyak sekali ilmu hitam di sana Pak Haji. Makanya penangkalnya cara dalamnya dibalik wajib ya. Kalau itu Pak Haji, persoalan celana dalam memang kami udah diajarin ibu waktu masih ibu masih ini. Selama kita udah gede semua, udah disuruh pakai celana dalam. Yang dalam tubuh ya. Nanti ketemu Pak Haji baru. Ya, kodam dalam tubuh itu nanti Jadi ketemu dari Pak dulu Haji. cara dalam dibalik udah tahu ya. Udah tahu karena Cuma kami ugal-ugalan Pak Haji. Ugal-ugalannya? Maksudnya ya kadang dipakai, kadang tidak dibalik. Oh, nggak dibalik. Ya. kalau saya memang putriku aku udah ajarin balik itu karena Soalnya kalau pakai cara dalam dibalik nggak akan kena ilmu hitam. iya. Nggak nyampe, dia parkir. Tapi kalau nggak cara dalamnya dibalik masuk. Iya. Itu dari Polonia sudah ada kayak gitu zaman dulu.
Tapi Pak Haji nanti mempan itu kalau ketemu mereka nanti di itu diremes itu baru mempan udah pada Maaf, Pak takut Haji, ya. mereka. Setelah saya dari sini kemarin Pak Haji ya, sudah ketemu Pak Haji. Kan ada ya, mohon maaf ipar saya Pak Haji ya. Kemarin itu kakak saya lantaran namanya istri begini Pak Haji ya, bosan ya suami ya. Nikahlah kakak saya. Nah, dia carilah ilmu. Iya, mungkin dia ketemu dengan ilmu yang begitu Pak Haji ya. Ilmu yang itu enggak, pokoknya ilmu hitam lah. Nah, kata orang sih Pak Haji ya, dia kalau enggak menjahati orang, siksa dianya yang siksa begitu Pak Haji. Oh iya. Nah, jadi sasarannya di kami Pak Haji. Oh. Waktu itu bengkak badan kalau ketemu dia itu, habis ketemu dia habis disalami kita, habis pokoknya dia kalau ketemu langsung salaman, baru di peluknya kita Iya. kan. Sakit kita habis itu, sakit Iya. kepala, sakit leher, sakit perut, macam-macam. Ini tangan sampai melepuh-melepuh. Tapi setelah saya dari sini, saya ini kan Pak Haji habis lebaran ya, habis lebaran kami kumpul. Lamanya saya tidak ketemu ipar saya itu, tidak berani dia salaman. Aku remes, baru aku niatkan. Aku niatkan gini, tapi saya kepal begini. Aku tunggu di depan pintu, tidak mau dia salaman. Lewat aja cepat-cepat keluar. Nah, padahal ipar itu berarti ada apa-apanya. Tapi memang banyak sih yang bisik-bisik kalau itu habis belajar. Nah, pas saya tahu ada dia di dalam rumah kakak saya cepet-cepet remes, baru saya niatkan, baru saya kepal begini. Saya jagai di depan pintu, dia mau keluar. Ya. Nggak salaman dia Pak. Padahal saya kan tinggalnya di Kalimantan, dia di Sulawesi Tengah. Sengaja saya balikan, nggak mau dia salaman. Nggak salaman. Nah, 2 kali dia datang, saya dengar dia datang, saya remes lagi, nggak salaman lagi. Ya. Padahal itu lebaran. Nah, saya kan yang anehnya kan saya orang jauh Pak ya, di Kalimantan. Masa orang jauh nggak salaman sih ketemu lebaran? Kan lucu kan? Nah, berarti ada apa-apanya. Makanya kemarin pas saya pulang, saya dengar dia bisul besar Pak di pantatnya. Saya dengar bisul, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ilmu itu balik ke dia gitu. Saya tidak menuduh sih, saya cuma ngelihat kenyataan aja Pak. Ya. Saya tidak mau menuduh. Saya mau melihat kenyataan Jadi aja. sekarang Ibu berdua ada pertanyaan nggak yang crucial, yang penting, yang mau ditanyain? Pak Haji, aku mau kasih lihat fotonya mantan suami saya Pak Haji. Buat apa? Ini ndak apa Pak Haji ya? Apa ya? Ndak bisa ngapa-ngapain lagi kan Pak Haji orangnya ini? Enggak. Ya. Oh, Enggak. Saya sudah harus sih Pak Haji semua di rumah itu. Enggak. Bagaimana caranya Pak Haji kalau saya belum nonton seperhatikan sih nonton yang Haji Furoda yang ikut anak yatim kayak apa sih Pak Haji? Haji Furodah tuh berangkat semuanya Bu, syaratnya cuma 1, baca Quran wajib 12 dan harus cair hajatnya. Kalau nggak cair ya nggak bisa berangkat. Buat apa lu ikut-ikut menu-menuhin pesawat aja? Ya betul. Biar mau menuin pesawat Pak. Orang kan kadang, Pak Haji saya ikut. Lah ngapain lu udah praktekin ilmu RDA belum lu? Iya. Praktekin dulu lah. Kita juga jengah lihat lu, lo lagi. Iya. Praktekin lah. Terkabul lah, kita nanti kongko-kongko di sana. Gitu. Sambil kita latihan di Mekah Madinah, besok kita mau latihan di Jakarta gitu. Apalagi? Itu sih Pak Haji. Pokoknya Ibu paksain, jalanin dulu yang tadi Ibu udah praktekin. Yang tadi Ibu tuh praktekin tadi. Ada lagi satu, cuma satu kan? Sifat 18 nggak boleh ada. Itu. Sifat 18 nggak boleh ada. Yang diterangin Pak Haji. Iya. Yang tadi diterangin sama itu nyambung. Harus cair. Bisa? Pasti bisa. Pasti ya. Pak. Saya mau makan nasi uduk. Yuk, nasi uduknya mana? Sudah